Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas ya. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan menemani belajar kalian dalam membahas materi menyusun fungsi kuadrat pada bab persamaan dan fungsi kuadrat untuk matematika kelas 9. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan GeoGebra versi web. Jadi, kalian bisa memindai barcode ini untuk mendapatkan linknya. Jadi, tinggal buka peramban kalian, copy link yang ada di QR code, lalu jalankan GeoGebra-nya. Nah, apabila kalian sudah memasukkan alamat linknya ke website kalian, maka kurang lebih tampilan GeoGebra-nya akan seperti ini. Apabila sudah, silakan klik materi yang berwarna biru. Apabila sudah, di dalam materi ada dua subbab. Subbab yang pertama yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Masih ingat bentuk umum fungsi kuadrat seperti apa? Nah, bentuk umum fungsi kuadrat itu hampir sama dengan persamaan kuadrat. Bedanya, kalau persamaan kuadrat itu tidak mempunyai nilai. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Jika persamaan kuadrat, Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Beda kan? Untuk sebab yang kedua, yaitu menyusun fungsi kuadrat. Dalam menyusun fungsi kuadrat, terdapat 3 cara, yaitu apabila kondisi yang pertama diketahui 3 titik yang berbeda, maka persamaan yang dipakai adalah Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Kondisi yang kedua apabila diketahui titik potong sumbu X dan salah satu titik lain yang dilalui oleh fungsi, maka persamaan yang dipakai adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Untuk kondisi yang ketiga, yaitu apabila diketahui titik puncak dan salah satu titik yang dilalui oleh fungsi. Nah, persamaan yang dipakai yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP, di mana XP dan YP adalah koordinat titik puncaknya. Untuk kondisi yang pertama, yaitu apabila diketahui 3 titik sebarang yang dilalui oleh fungsi kuadrat. Persamaan yang dipakai adalah Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Sekarang saya memiliki soal, tentukan fungsi kuadrat yang dilalui oleh titik-titik yaitu 0,1, 1, negatif 2, dan 3, negatif 2. Untuk menyelesaikannya, silakan kalian klik penyelesaian. Nah, di situ ada X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Untuk X1, Y1, kalian masukkan atau input nilai titik yang pertama yaitu 0,1. Untuk X2, Y2 kalian input nilai titik yang kedua yaitu 1 dan negatif 2. Untuk nilai yang ketiga X3, Y3 kalian input nilai titik yang ketiga yaitu 3 dan negatif 2. Selanjutnya klik next. Nah, untuk X1, Y1 maka Y1 sama dengan Ax1 kuadrat ditambah Bx1 ditambah C. Y1 kalian input nilai Y1 yang sudah kalian ketik tadi. Untuk X1 kalian input nilai yang X1 yang sudah kalian ketik tadi. Nah, jika sudah, maka kita dapatkan persamaannya yaitu C sama dengan 1. Selanjutnya, klik next. Nah, sekarang untuk X2, Y2, maka persamaannya adalah Y2 sama dengan Ax2 kuadrat ditambah Bx2 ditambah C. Y2 kalian ganti dengan Y2 yang sudah diinput tadi. X2 kalian ganti dengan X2 yang sudah diinput tadi. Maka persamaannya menjadi negatif 2 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 kuadrat B dikali 1 ditambah C. Y-nya turun
negatif 2-nya turun, maka persamaannya menjadi negatif 2 ditambah A ditambah B. C-nya tadi dirubah menjadi 1. Nah, persamaan yang kita dapat sekarang, satunya dipindah ruas ke kiri. Maka hasilnya negatif 3 sama dengan A ditambah B. Lalu, apabila sudah, klik next. Untuk X3Y3, maka persamaannya menjadi Y3 sama dengan AX3 kuadrat ditambah BX3 ditambah C. Y3 kita ganti dengan negatif 2. X3 kita ganti dengan 3. Maka persamaannya menjadi negatif 2 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah 1. Maka persamaan akhir yang kita dapat adalah negatif 3 sama dengan 9A ditambah 3B. Apabila sudah, kan kita memiliki dua persamaan itu. Persamaan yang pertama, negatif 3 sama dengan A ditambah B. Persamaan yang kedua adalah negatif 3 sama dengan 9A ditambah 3B. Sekarang kita gunakan metode substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B. Apabila sudah, maka akan kita dapatkan nilai A sama dengan negatif 2, nilai B sama dengan negatif 1, nilai C sama dengan 1. Untuk menampilkan grafiknya, bisa kalian klik warna merah, kotak berwarna merah, yaitu klik untuk menampilkan grafik. Untuk kondisi yang kedua, yaitu apabila diketahui titik potong terhadap sumbu X dan salah satu titik yang lain, maka persamaan yang dipakai adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, sekarang saya memiliki soal, itu grafik ini. Pada grafik, diketahui titik-titiknya yaitu 0,2, 1,0, dan 4,0, di mana 0,2 berperan sebagai X, Y, 1,0 berperan sebagai X1, Y1, 4,0 berperan sebagai X2, Y2. Maka penyelesaiannya adalah, langkah yang pertama kita harus mencari nilai A-nya dulu, dengan mensubstitusikan nilai X, Y, X1 dan X2 ke persamaan. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2, maka Y-nya kita ganti 2 sama dengan A dikali X-nya kita ganti 0 dikurang X1 kita ganti 4, maaf, kita ganti 1 dikali X kita ganti 0 dikurang X2 kita ganti 4. Maka hasilnya adalah 2 sama dengan A dikali negatif 1 dikali negatif 4. 2 sama dengan A dikali 4. Maka kita dapatkan A-nya sebesar setengah atau 1/2. Selanjutnya klik next. Langkah yang kedua, kita substitusikan nilai A yang didapatkan tadi bersamaan dengan nilai X1 dan X2 ke persamaan Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X4. Maka Y-nya tetap Y sama dengan A kita ganti dengan setengah, X tetap dikurang X1 kita ganti dengan 1 dikali X dikurang X2 kita ganti dengan 4. Maka kita dapatkan Y sama dengan setengah dikali X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Penyelesaian persamaannya yaitu Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang 5/2X ditambah 2. Untuk memastikan jawaban kalian benar atau salah, bisa kalian klik kotak berwarna merah, yaitu memunculkan grafiknya. Apabila sudah benar, maka penyelesaiannya yang sudah terjawab tadi. Jika sudah, klik kembali. Nah, untuk submateri atau kondisi yang ketiga, yaitu apabila diketahui titik puncak dan salah satu titik yang dilalui oleh fungsi, caranya hampir sama dengan kondisi yang kedua. Cari nilai A-nya dulu,
Lalu input nilai XP dan YP. Seperti itu. Baik, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.